Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aduh, aku cari yang Waalaikumsalam. Iya tadi kayaknya di akunya yang nggak keluar ininya ya, apa live-nya ya. Ada ini kendala. coba aku cari Udah. yang dulu nih. Cari background Soalnya yang pas ya. iya, soalnya nih lagi dibongkar-bongkar rumah. Lagi di rumah tapi Mbak. Kenapa? Lagi di rumah. Iya, ini rumahku lagi dibongkar, jadi parketnya lagi diganti semua, tuh. Oh Jadinya alah. cari yang tidak berantakan. Nah, Sehat Mbak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukan WFH ini? Work from home. Hmm. Ya kayak begini. Jadi kalau sore-sore biasanya kan aku sama Fania berenang Hmm. di bawah. Tapi ini karena harinya panas banget. Mbak, tolong ambil sendal Mbak. Bentar ya, aku kayaknya Hmm. cari spot yang enak nih. Iya. Habis rumahnya berantakan semua. Mesti Nah, cari spot ya. iya. Mbak, ini headset saya. Bentar ya. Iya. Kayaknya lumayan oke nih sambil duduk. Ya. Nah. Oke, Desi. Ya, gimana Mbak WFH di rumah? Lancar-lancar aja? Alhamdulillah, aku kan sekarang punya bisnis ini fancy cake kan. Jadi, Aku lihat tuh, ya ampun, bikin ngiler deh. iya, jadi ya hampir setiap hari lah aku ngurusin Hmm. cake dan juga ada ini kan, ada vlog juga, ada Hmm. bisnis pegang punyanya aku sama Heeh. Indira, sama Iya. diri sama punyanya Mm-mm. Fanya. Karena aku sebagai kameramen juga, Des. Jadi Masa ya ya? buat dia Wah, luar kamera biasa. juga, terus aku juga editor ada, tapi kan aku Mm-mm. yang gitu. Jadi ya mau Mm. nggak mau ya lumayan lah. Biar di rumah Mm. juga ada yang dikerjain. Iya. Dan funnya itu ya Mbak ya, emang udah doyan depan kamera kayaknya ya dari kecil ya kelihatan ya. Iya, alhamdulillah. Kalau Fania gaya di Instagram dia kan lihat sendiri kan gimana gayanya dia. Mm-mm. Ya ampun lucu Iya, banget. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih sore ini ya. iya, iya, iya. Beban hidup kan udah berat ya, jadi kita jangan tambahin berat-berat ya, berat-berat ya Mbak ya. Ya, aku pasang headset dulu ya, biar kayak Desi Oke. ya, biar enak Mm-mm. ya. Iya. Oke. Nah, suaranya makin jelas nih Mbak. Nah, Heeh. iya, oke, oke Makin sekarang. jelas. Oke. Mbak, kita kan Mhm. tergabung di grup None DKI Jakarta nih ceritanya nih. Oh Walaupun iya. kalau kita kan antara kita perbedaan tahun ke tahun gitu sebenarnya nggak ngumpul berbarengan di masa yang sama, tapi kan karena ada WhatsApp group gitu, jadi kita bisa saling kenal gitu tetap ya. Mhm, mhm, Mbak mhm. Vena tuh tahun berapa sih dulu nonenya? Aku tahun 1992. 92 ya, 19 ya. Kalau aku aja dulu kalau ditanya orang tuh 2000 berapa? Bukan 2000, aku satu depannya 19 gitu ya, 19. Iya, aku aduh udah tahun ini deh pokoknya tahun di awal None Jakarta tuh kayaknya masih gimana Oh banget gitu ya, ya. Heeh, maksudnya seru gitu ya nah, rame karena belum ada beauty pageant yang banyak ya pada saat iya iya, itu gitu. Jadi waktu iya Mbak. menang jadi None tuh kayaknya Hmm, bangga dan mm-mm. gimana ya? Langsung kayak kita tawaran jadi banyak. Ha, ha, Pokoknya itu ha. stepping stone banget sih ikut Iya None sih. Jakarta. Heeh. Tapi emang kerasa banget ya Mbak, None Jakarta di tahun ya kita dulu 90-an gitu ya. 90-an sama None ikutan Apnon lah, ajang Apnon yang udah di tahun ya di atas 2000 lah ya, di atas 2010 gitu. Kalau menurut Iya. Mbak Vena perbedaannya kayak gimana sih? Iya, yang seperti aku bilang, Des, karena waktu Hmm. itu kan kita tahun 1990-an beauty pageant itu paling cuma Noni Jakarta, Hmm. ya Hmm. kan? Terus apalagi sih Putri Indonesia juga baru tahun sesudahnya itu kan. Jadi Hmm. 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 akhirnya ya remaja putri, remaja putra kayak kita ABG ABG ya Hmm. milenial lah pada saat itu tuh kan benar-benar butuh Hmm. eh,
wadah ya untuk Iya. mengekspresikan diri, Heeh. mengasah kemampuan. Jadi Mm. ya menurut aku kalau menang jadi Abang None itu kayak jadi simbolnya Jakarta gitu loh. Hmm. Karena memang tugas kita kan mendampingi gubernur ya. Heeh, heeh. Pada saat tugas-tugas yang protokoler gitu kan kita benar-benar selain ondel-ondel ya. Selain ondel-ondel Iya kita benar. juga sebagai Ada di apa situ. ya? Sebagai PR untuk Heeh. Jakarta. Jadi Iya, iya. bangga banget karena Mm. meskipun aku orang Bali bisa menang Mm. jadi None Jakarta itu, waduh Mm. itu nggak mudah loh, bisa harus Iya. nari nari Betawi ya. Mm, mm. Sirih kuning kan, inget nggak? Iya. Yang Iya. sirih Iya. kuning. Oh, iya, iya. Terus harus bisa cepol, Heeh. cepol rambut sendiri, harus bisa Mm. pakai baju none. Jadi kita benar-benar harus mengenal kebudayaan Betawi Mm, kan. mm, mm. Jadi benar-benar ngelotok lah. Terus kita buat esai ya kalau nggak salah kan Iya. sebelum, Heeh. saya kan ikutnya dari Jakarta Barat. Desi dari mana? Mm. Aku Jakarta Pusat. Nah iya, Ah. jadi waktu itu pertanyaannya kenapa Jakarta Barat disebut pintu gerbang untuk Mm. masuk ke Jakarta gitu. Heeh. Jadi Nah, itu pokoknya bikin esai dulu. Jadi bukannya heeh. hanya karena kita cantik atau kita Heeh. ganteng, Mm. modal berasa modal banget ikut Abang None, Mm. enggak. Tapi kita harus Mm. belajar tentang kebudayaan Betawi, Mm. nari nari tarian Betawi, sampai nyanyinya juga kan sirih Iya, kuning. heeh. Terus kita Sampai juga pantun harus juga ini ya. ya. Iya, kita juga harus bisa salamnya kan. Iya, Nah, salam heeh. None, salam Abang, inget Iya. nggak? Dan kita Iya. juga kita juga harus ini ya, gesit ya, karena kan kita Mm. meskipun pakai kebaya None kan kalau gubernur jalannya cepat kita harus Iya, nah, wah pokoknya bener-bener mau iya kita bisa benar. cepolan di mana aja, Heeh. bisa pakai Heeh. baju Abang None di mana. Maksudnya harus bisa pakai bajunya sendiri Heeh. gitu, nggak bisa Heeh. ngandelin harus siapa Iya. yang make upin dan lain sebagainya Hmm. gitu. Karena kalau kita tugas belum tentu beramai-ramai soalnya ya. Bisa Betul, jadi kita kadang-kadang tugas cuma sendiri. sepasang Mm-mm. kan. Heeh. Jadi harus bisa. Aku juga tuh dulu belajar ya dandan, ya Iya. rambut itu ya karena Abang None apa masuk None ini juga gitu ya. Dan ada satu kejadian yang aku nggak bisa lupa. Waktu itu Apa aku tuh? tugas di lapangan Banteng ya. Heeh. Terus waktu itu ada acara apa? Tahu kan lapangan Banteng ya, Iya, banyak heeh. pohon-pohon gitu ya. Heeh. Terus aku lagi tugas nih. Heeh. Terus kan itu kita pakai kerudung ya. Iya. Terus tiba-tiba kenapa ada bau nggak enak? Nggak taunya aku kejatuhan itu. Iya. Nya burung. Jadi bayangin nggak? Heeh. Aku mesti menahan itu sampai selesai tugas. Jadi ya itu benar-benar apa ya, lucu banget gitu ya. Kita harus Heeh. dengan senyumnya kita, padahal ini ada ininya burung di atas. Untung pakai kerudung, kalau enggak kan langsung ke Iya langsung rambut ke. ya. Jadi banyaklah kenangan-kenangan indah pada saat ikut Abang Iya. None. Lapangan Banteng yang dulu kan beda banget sama yang Iya. sekarang kali Mbak ya. Iya. Dan udah lokal apa bentukannya udah sangat-sangat berbeda ya. Mm-mm. Nah, kalau gini, kalau sekarang ini kan aku juga ngerasa sih pemilihan Apnon tahun ya belakangan-belakangan ini kan aku beberapa tahun ini sempat jadi juri juga gitu ya Mbak ya. Oh, ha-ha. Itu kemarin tuh kita kesulitannya yang daftar kok nggak banyak gitu loh. Jadi ngerasa kayaknya kalau dulu kan heboh gitu ya yang daftar ya. Iya. Berebutan gitu kan. Sampai antri loh, dulu kan iya, sampai antri makanya. loh. Kalau sekarang tuh kita nyari peserta tuh sampai ya harus dicari gitu. Oh, Sakingnya ya itu tadi ampun. kayak Mbak Vena bilang karena kan ajang pemilihan tuh nggak hanya Iya. Abang None tapi ada banyak ya sekarang ya. Mm-mm. Jadi anak-anak muda itu bisa kemana-mana gitu sekarang cari-carinya. Nah, kalau dari pandangannya Mbak Vena nih, bedanya Jakarta dulu nih pada saat kita lagi masih muda ya, apalagi masih jabat None gitu dengan Jakarta sekarang, menurut Mbak Vena apa sih bedanya? Halo, sorry, Nah, iya. ada telepon masuk. Oh iya, Iya, pantesan kok tiba-tiba makanya aku bingung gimana cara matiin, maklum gaptek. Ya, jadi kalau menurut aku, Des, kalau zaman dulu itu ya, ya sebetulnya pasti lebih inilah ya, lebih asri lah. Kalau sekarang kan polusi banget gitu ya. Iya, Terus benar. yang kedua ya dulu kan orang-orangnya juga belum terlalu banyak seperti sekarang. Jadi mungkin kita masih bisa menikmati apa ya, jalur-jalur hijau gitu. Nah, kalau sekarang ya banyak mall ya. Iya, Jadi ramai akhirnya sama kita mall.
Ya, mengajak anak-anak kita kayaknya ya rekreasi di mall gitu ya. Heeh. Jadi memang saya sih masih mimpi Jakarta tuh masih punya ruang-ruang hijau dan untungnya ada Mm. GBK sekarang ya Iya, sebagai pusat heeh. orang olahraga, ada Mhm. orang jualan juga ya, ada Iya. hijau-hijaunya juga ya gitu. Dan Heeh. mudah-mudahan sih kalau saya lihat ke depannya mentalnya orang-orang Jakarta jauh lebih ini ya kayak dulu gitu yang kalau Hmm. sekarang kan karena macet ya, macet yang luar Hmm. biasa Hmm. sebelum PSBB ya. Iya, iya Akhirnya sekarang orang tuh enggak. cepat emosional kan kalau di Jakarta itu kan. Mm-mm. Nah, ya berkah dari PSBB ya mungkin sekarang orang juga udah mulai cooling down ya. Iya. Orang mulai jaga jarak, artinya kan nggak Mm-mm. umpel-umpelan lagi, Iya, ada udah. kesadaran menjaga kesehatan, nggak buang Mm-mm. sampah, ya termasuk Mm. semua cuci tangan, Iya, social distancing, makan makanan yang sehat, nggak iya. perlu-perlu banget keluar ya. Enggak. Banyak hikmah ya, yang merubah Iya Jakarta yang banget. dulu crowded sampai bikin Iya. ganjil genap. Nah Heeh. sekarang, alhamdulillah ya memang sekarang orang udah mulai new normal ya, wacana Iya. kan, new normal Mm-mm. konsep. Tapi Mm. buat saya ya mudah-mudahan dengan adanya PSBB, kebawa tuh kebiasaan-kebiasaan bersih Mm. kita, kebiasaan sabar kita. Karena kalau Mm. sekarang kan kita nggak boleh emosional ya. Kalau kita marah-marah Iya. stres yang ada kita takut kena penyakit ya kan. Benar, Jadi benar, mesti benar, benar. sabar Iya, yang gitu. happy-happy aja di Iya, rumah gitu iya, meskipun kan. di rumah kayak Heeh. kayak kita nih, Heeh. ya bikin apalah yang kreatif, Iya. yang produktif, yang dari aku Heeh. tuh boro-boro kepikiran mau bisnis cake ya. Tapi Heeh. akhirnya aku berpikir kayaknya kita semua nih udah apa marketnya market digital semua kan Iya, gitu. heeh. Jadi harus jangan gaptek, meskipun Mm. masih gaptek ya Iya. dikit-dikit. Terus aku juga bikin vlog karena nggak mau kalah Heeh. juga kan sama Iya, Feral, sama iya dong. Atala. Toh itu menghasilkan Iya, juga, toh benar. kita sharing. Jadi isi Mm. dari vlog aku benar-benar untuk encourage perempuan karena aku punya latar belakang politik, latar belakang pernah jadi artis, pengusaha. Jadi ya menurut aku dari rumah aja kita bisa kok menghasilkan uang, Hmm. kreatif dan Iya, produktif gitu. benar banget. Itu kue Mbak Vena bikin sendiri? Enggak, aku ada tim. Aku Oke. ada tim, ada Heeh. baker, tapi Heeh. memang baru satu. Karena kan aku Hmm. pikir kan ini aku belum setiap hari yang atau juga belum Heeh. punya cake shop gitu ya. Hmm. Kan juga belum setiap hari orang pesen karena Hmm. baru tiga minggu aku bisnis ini Oke. gitu. Heeh. Jadi ya masih meraba pasar, Hmm. masih berinovasi dengan karena aku fancy cake dan healthy Heeh. cake gitu, diet Oke. cake. Jadi Oh ya ya? Jadi yang benar-benar sugar free, yang pakai Oke. apa namanya tepung keto ya. Heeh, heeh. Wah. Karena kan saya juga mau almost 50, jadi harus Heeh. berinovasi gimana Iya, iya, caranya iya. makan cake tapi Heeh. nggak Nggak guilty guilty, feeling bener. gitu. Bener. Itu Iya, bener. Kita kalau makan kue rasanya enak di lidah, tapi begitu iya. ke perut rasanya nggak enak di hati gitu ya. Pas besok kenapa perut gue jadi buncit Oh gitu kan? iya makanya. Gara-gara tepungnya. Nah itu yang Heeh. aku lagi Ah. berinovasi dan aku Hmm. insya Allah kalau udah nggak, maksudnya udah aman gitu ya, aku pengen sih Hmm. sekolah Oh. baking gitu ya. Heeh. Karena sekarang kan aku lebih kepada ide-ide Hmm. branding gitu ya. Hmm. Bahwa kalau kita di Jakarta mau cari fancy Hmm. cake, mau cari healthy itu Heeh. ada, tapi memang masih online gitu. Oke. Oh, Mbak Venda kesibukan sebagai apa wakil rakyat masih sibuk Oh atau udah udah nggak ya? enggak. Hmm. Aku udah 10 tahun kan. Nah yang Hmm. kemarin akhirnya selesai juga karena Hmm. memang Hmm. kemarin itu akhirnya aku putuskan udah deh aku lagi pingin sama anak-anak. Iya. Aku Heeh. juga udah lama ya 10 tahun kehilangan momentum sama khusus yang kecil ya Fania. Heeh. Heeh. Kan sering aku tinggal kalau ke dapil ya. Jadi Heeh. sekarang benar-benar nih ngurusin Atala, ngurusin Heeh. Fania. Kalau Feral udah gede ya. Iya. Udah nggak usah diurusin. Iya. Ya jadi benar-benar nikmatin waktu Untuk sebagai ibu anak-anak rumah ya. tangga. Ya. Hmm. Anak-anak khususnya yang udah si kakaknya nggak diarahin ikut Abang Jakarta, Mbak? Iya, Feral. Tadinya aku tuh pengen Feral ya. Heeh. Feral itu jadi abang. Tapi Heeh. ternyata dia udah lari ke dunia entertainment udah Oh. hampir berapa tahun nih ya. 5 Hmm. tahun lah gitu. Hmm. Jadi kayaknya dia sibuk setiap hari Hmm. stripping. Nah kalau yang Oke. Atala ini vlogger, sibuk Heeh. juga. Main Ya udah. sinetron nih mau stripping. Jadi ya Heeh. Fania aja ikut Noni Jakarta. Nanti ya, mulai dari ada kan Nona Jakarta Cilik ada tuh Oh, Mbak. Fania Atabina sini. Oh, lagi nonton. Oh lagi Katanya. nonton, lagi sibuk nonton ya. Ada nih sama Lagi. kakaknya tuh berdua tuh. Kelihatan nggak tuh? Oh Halo. akur ya, Tuh, mukanya mirip, sayang. mirip Iya banget. ya, itu
gemes deh Mbak, kayaknya makannya lancar ya, subur ya. Kayak seneng kalau makan Uh, aku pada sekel gitu. Iya, jadi ini vitaminnya pas. Jadi aku Oh bawa iya. dia ke dokternya Feral sama Hmm. Atala waktu kecil. Jadi Mm-mm. dulu Feral juga susah makan, aku kasih itu, terus jadi Hah. gendut kan. Oh Pas iya. dia ABG, dia kayaknya Hah. balas dendam. Dia taekwondo, dia Hah. basket, dia berenang. Akhirnya buktinya bisa Bisa badannya bagus lagi juga ya. kan. Heeh. Yang penting pokoknya kalau kecil ya sehat dulu deh. Iya, iya, iya. Mbak, mau nanya ini nih. Mbak Vena kan sejak beberapa tahun lalu jadi single mom ya. Apa sih tantangan yang terberat sebagai single mom pada waktu itu? Hmm. Waduh, kalau yang jelas sih aku nggak pernah mimpi ya untuk Hmm. bisa jadi single fighter gitu. Hmm. Karena kan Desi tahu ya, Hmm. Iya. Desi tahu banget aku sama mantanku dulu tuh emang bener-bener wah serasa Romeo and Juliet deh Iya. gitu. Heeh. Kayaknya nggak mungkin deh pisah Heeh. gitu ya. Heeh. Tapi ternyata kan kehidupan kita nggak pernah tahu gitu. Mm-mm, Jadi benar. begitu tiba-tiba tahun 2013 Januari Hmm. awal, Hmm. terus akhirnya ada apa perpisahan itu, Hmm. ya pada saat itu aku juga harus nyalek kan. Iya. Jadi aku Heeh. akhirnya waktu itu udah deh karena nih jadi single mom kayaknya saya harus fokus sama karir gitu. Jadi Hmm. saya sibuk sendiri tuh di Oke. dapil gitu. Haha. Nah, tanpa disadari memang akhirnya anak-anak kan lebih banyak waktu sama Iya. papanya gitu. Nah, Hmm. lama-lama kok jadi ada perubahan gitu. Maksudnya Iya. aku kok jadi nggak deket sama anak-anak, terus kok jadi Hmm. situasi lebih runyam karena kan prosesnya Haha. panjang kan gitu. Dan Iya. wah banyaklah Haha. drama-dramanya. Jadi Iya, iya, iya. akhirnya intinya aku jadi aku yang sendiri gitu. Ah, Jadi oke. akhirnya yang berat sih memang waktu itu kehilangan momentum sama anak gitu. Karena Hmm. aku tuh kan orang yang sayang banget sama anak. Jadi yang Iya. namanya Heeh. Feral, Atala itu nggak pernah nggak sama aku gitu loh. Hmm. Jadi mau ada babysitter kek selalu Iya. aku yang ngurus Hmm. langsung. Jadi Hmm. begitu itu terjadi kan Feral 16 tahun, Atala Hmm. 13 tahun. Iya. Jadi tiba-tiba mereka jauh sama Hmm. aku dan itu sih yang paling bikin aku tuh kayak ya kecewa, sedih, Hmm. marah, wah macem-macem deh. Hmm. Iya, iya, iya. Akhirnya itu juga yang membuat kacau ya pada saat itu adalah aku tidak bisa tidak gampang gitu loh ketemu sama Iya. anak-anak. Nah Heeh. itu sih yang buat aku jadi kayak stres tingkat dewa tuh yang di situnya gitu. Hmm. Itu sih yang paling Itu ya, sedihnya tuh itu anak ya itu sih. waktu sama anak ya jadinya agak jauh gitu ya. Nah, Gitu. itu butuh berapa lama untuk Mbak Vena menyadari akan kehilangan waktu bersama anak-anak itu? Ya, itu kan Januari ya. Hmm. Januari, sementara 2013 itu aku juga harus, ya masih di DPR juga, masih sibuk Hmm. kan di Komisi Hmm. 10, terus aku juga harus ke Dapil karena memang udah Hmm. kewajiban, terus nyalek pula. Jadi Hmm. yang paling berasa banget ya makin hari, meskipun aku di Jakarta, kenapa kok makin susah nih gitu untuk Hmm. ketemu anak-anak gitu. Hmm. Sementara aku juga harus hadir sidang kan. Hmm. Waktu itu juga aku ribet deh untuk mana duluan nih yang mau dikerjain gitu. Pengen ketemu Hmm. anak atau ngurusin perceraiannya atau ngurusin dapil dan plus Oh, banyak. ngurusin komisi. Jadi Haha. nah yang lebih stres itu karena aku nggak ketemu anak gitu. Nah itu yang Oke. aku tuh susah yang Hmm. akhirnya yang makin lama ya sampai akhirnya di titik sekitar itu 2013 sampai akhirnya di 2015 ya 15 Hmm. udah mulai bisa ketemu tapi nggak Hmm. lama gitu ya mereka Oke. belum tinggal sama aku sampai September 2016 aku Hmm. akhirnya ada Fania. Nah Oke. setelah ada Fania Ha. itu aku pulang Hmm. dari rumah sakit. Hmm. Nah, langsung tiba-tiba alhamdulillah Vero sama Atala yang tadinya setengah mati, pokoknya aku harus berjuang luar biasa Hmm. karena ada Fania, tiba-tiba mereka tinggal di semua di apartemen ini meskipun Hmm. iya Fania Tabina meskipun apartemen ini kecil-kecil banget ya Hah? kamarnya tapi hanya Hah? mereka numplek-umplek di sini sampai Hah? akhirnya Vero punya rumah sendiri dan izin sama aku gitu Oh, dan oke. intinya sih memang Fania itu adalah
malaikat ya yang dikasih Allah untuk menyelesaikan semua masalah-masalahku Semuanya yang nggak ya. pernah selesai. Nah, Iya, sama iya. dia nih makhluk kecil tapi bisa nyelesain semua masalah hidup aku gitu loh. Malaikat kecil yang pasti ketemunya juga nggak yang sama kayak tadi Mbak Vena bilang, nggak dimimpiin, Iya, nggak kebayang, enggak. tiba-tiba ada sosok kecil Iya. mungil gitu ya. Waktu itu dalam keadaan yang kurang sehat kalau nggak salah ya, Mbak ya. Terus itu yang Iya. ternyata merubah kehidupannya Mbak Vena gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya aku tuh bukan nggak sehat fisik ya, aku nggak sehat tuh batin. Karena kan Oke. namanya seorang ibu, ya Desi tahu lah yang kita biasa 24 jam sama anak, tiba-tiba anak kita berubah, tiba-tiba jadi nggak respect, itu kan aneh ya buat aku. Iya. Karena sejelek-jeleknya seorang ibu, pasti anak itu cari ibunya. Nah ini Iya, kok betul. beda gitu. Tapi buat aku ya emang itu perjalanan hidup ya. Yang akhirnya di titik aku ketemu Fania, sampai di titik sekarang semuanya udah membaik. Sampai sekarang aku akhirnya lebih dekat sama Allah. Karena semua kejadian-kejadian itu membuat aku sadar gitu. Bahwa aku ini salah berpikir. Karena terlalu mencintai orang berlebihan. Itu nggak baik gitu. Betul. Wah nih, aku jadi pengen ketemu sama Dedek Fanianya ini benar-benar Iya, yang si malaikat kecil yang dia nggak tahu apa-apa, dia ketawa-ketawa aja tapi sudah merubah hidupnya Mama ya. Luar iya biasa. nih, si cantik tuh. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Halo cantik. Ada jepitnya kok cantik banget warna biru. Tuh, bilang makasih. Senyum dong, gimana senyumnya? Ya Dia nggak lagi berenang hari ini ya. nonton. Iya. Nggak berenang. Hari ini. Nah, tadi aku yang udah punya rumah sendiri siapa Mbak Feral? Feral udah punya. Feral. Oh jadi sekarang tinggal sendiri Feral. Maksudnya udah nggak di apartemen lagi. Feral sejak 2 tahun dia kan udah punya rumah sendiri. Terus dia udah ya pokoknya udah settle karena udah besar juga kan, tahun ini 24 tahun. Jadi ya jadi dia minta izin sama aku, mah aku udah punya rumah sendiri karena di apartemen juga kecil banget, aku nggak bisa ini leluasa. Oh ya udah. Nah, ini sekarang Atala umurnya 21 tahun, ini juga katanya mau beli rumah. Sedih sih, maksudnya aku tuh kan tipe ibu yang pengennya kemana-mana sama anak-anak semuanya gitu. Tapi kan memang harus kita sadari waktu tuh cepet ya. Jadi akhirnya aku sekarang lagi ini ngerengek Atala. Pokoknya Atala kemana pergi Mama ikut. Terus dia bilang gini, masa Mama ikut sampai aku kawin? Ya iya ikut aja pokoknya. Nah, ganggu Mbak, aja. Kan ini Mbak berarti punya 2 anak cowok. Jejaka nih ya, yang umurnya udah siap sebenarnya. Gimana sih Mbak rasanya punya dua jejaka ganteng, terus banyak fansnya lah ya, pasti dikejar-kejar tuh gimana rasanya Mbak? Iya, alhamdulillah kan kalau Feral itu yang aku bangga adalah dia bisa melewati perceraian orang tuanya di hal yang positif gitu ya. Dan kemudian Atala juga bisa melewati semua yang sulit ini di hal yang positif. Ya, aku bersyukur aja bahwa tidak ada yang narkoba, tidak ada yang aneh-aneh, semua produktif. Akhirnya semua bisa mandiri gitu. Malah kadang-kadang aku ditraktir, Mama mau kemana? Kayak kemarin ke Dubai, ayo kita ditraktir sama Feral. Jadi bangga lah. Meskipun kita bisa punya uang, tapi kalau anak yang traktir tuh rasanya waduh lain bangga ya. banget ya. Ya jadi disyukuri dan aku percaya bahwa kemarin aku kerja di politik, meskipun aku sekarang tidak di DPR lagi, tapi kan 10 tahun aku berkarya ya di dapil, banyak program pro rakyat yang bisa diakses, dan aku yakin apa yang menjadi perbuatan ibunya, kebaikan-kebaikan dari ibunya itu semua pasti akan dinikmati oleh anak-anaknya. Makanya aku motivasinya adalah sekarang menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, supaya apa yang pernah aku misalkan aku bermanfaat buat masyarakat misalkan. Amin. Nah itu berbaliknya, ya itu berbaliknya pasti buat anak dan cucuku, bukan buat aku gitu. Nah makanya aku juga kemarin bikin vlog itu pengen mengencourage perempuan Indonesia nggak usah takut sama dunia politik. Sepanjang kita niatnya baik, insya Allah cara-cara berpolitik kita baik. Nah kalau kemarin saya mungkin belum terpilih lagi, saya rasa mungkin itu udah jalan Tuhan. Karena kan
selama kemarin aku bilang yang kehilangan momentum sama anak-anak dan aku berdoa, nah sekarang sama Allah nih yang kamu Iya. minta, kamu bisa quality time. Jadi semua Iya. akan indah pada waktunya sih. Betul, betul. Mbak, berarti ini kan yang kakak udah 24 tahun ya, adik udah 21 tahun yang laki-laki ya. Mbak emang udah siap Mbak Iya. jadi ibu mertua Mbak? Udah siap punya menantu Mbak? Waduh, aku tuh kayaknya apa ya, ibu yang aku soalnya punya pengalaman ya. Kalau aku nanti punya menantu, aku harus baik gitu. Iya, oke. Karena kalau kita mau dihargai oleh siapapun ya, menantu ke atau siapa, kita harus baik dulu. Jadi supaya tidak ada gap, tidak ada rasa seperti canggung. Nah, jadi aku berusaha untuk ya mengayomi semua lah, gitu. Nih kayaknya dari sekarang. banyak cewek-cewek muda nih yang alhamdulillah kalau aku jadi menantunya, mama mertua aku baik hati, cantik pula gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa? Udah ada Mbak calon mantunya Mbak? Belum, kalau Feral ini kan baru putus kemarin. Terus sekarang itu dia lagi sibuk di karir. Kalau Atala kan putus nyambung tuh pacarnya tuh bohong. Jadi ya pokoknya sebagai ibu masa kini ya nggak boleh kepo katanya. Kalau anaknya nggak cerita, oh iya kamu kenapa? Oh. Nggak boleh kepo, kalau anaknya nggak cerita mama diem-diem dulu aja ya udah surprise ikut. aja Pokoknya, gitu ya pokoknya zaman sekarang beda Des, jadi kita nggak bisa yang kamu begini gini kalau kami cerewet dia tambah pergi tuh anak, jadi mesti yang kayak temen gitu. Sabar aja, padahal dalam hati bertanya-tanya ya sebenarnya. Nah ya begitulah zaman sekarang. Iya. Tapi pasti mungkin Mbak Vena punya harapan dong, mestinya berharapnya kapan sih siap untuk punya mantu Mbak? Ini biar pada siap-siap nih cewek-cewek yang di sana tuh. Iya, Vera kan 24 tahun. Aku selalu bilang, Kak, kalau misalkan mau nikah, kalau bisa ya umur-umur yang dia 29 tahun gitu. Oke. Jadi dia benar-benar kalau mungkin secara finansial dia udah punya rumah, punya mobil, punya ya pokoknya ada modal lah ya. Tapi kan yang paling penting dari pernikahan adalah mentalnya dia sebagai kepala keluarga nantinya. Dia siap nggak punya tanggung jawab? Karena kan nikah tuh bukan hanya karena punya mobil, punya rumah, that's it, selesai kan gitu. Jadi ya saya terus kasih tahu Feral, pokoknya kamu harus punya ini dulu, punya pengalaman dan harus kuliah dulu. Kan dia janji nih mau kuliah, udah 6 tahun dia, 6 tahun ya hampir ya. 6 tahun apa 5 tahun dia belum kuliah-kuliah nih, masih di sinetron terus. Itu yang aku tagih, Atala juga gitu. Oh tapi ada rencana untuk lanjut kuliahnya ya? Iya, harusnya seperti itu. Karena aku bilang nanti jadi kepala keluarga ini kan jadi contoh ya kepada anak-anaknya. Apalagi dia laki-laki kan gitu. Jadi ya makanya tiap hari sekarang saya doanya tuh cuma untuk anak-anak Des gitu. Supaya anak-anak ya semuanya pokoknya dikasih yang terbaik lah. Meskipun aku tahu jalannya sukses kan memang nggak harus dari kuliah. Tapi lebih baik dia meluangkan waktunya juga gitu. Nah, Mbak Vena kan setelah nikah sekian belas tahun gitu ya, akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu ya. Nah, seberapa Mbak Vena terbuka sama anak-anak soal pembelajaran hidup ya tentang pernikahan gitu ya? Kan pasti ada pembelajarannya yang mana kita juga pasti berdoa untuk anak-anak kita seperti apa gitu ya. Seberapa terbukanya Mbak Vena sama anak-anak? Aku tipe terbuka ya, karena perceraian ini kan sangat terbuka buat semua orang. Semua orang saya rasa tahu ceritanya. Ya. Jadi mau saya tutup-tutupin, pemberitaan juga waktu itu kan tidak menguntungkan saya Des gitu. Sangat tidak menguntungkan. Tapi finally seperti saya bilang, hidup itu ada skenario dari Allah gitu. Mau saya dijatuhin kayak apa pada saat itu, toh waktu yang menjawab. Nah, jadi pembelajarannya itu bukan dari mulut saya, Des. Bukan saya bilang, oh I'm clean, saya nggak salah dan lain sebagainya. Justru dengan perjalanan tiba-tiba saya sampai detik ini belum menikah lagi, karena saya juga nggak pernah mencari gitu. Terus kedua saya malah dikasih Allah kepercayaan untuk memuliakan Fania. Nah itu kan menjawab semua. Iya Fania tadinya. Oh iya joget.
menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang tentang masalah-masalah yang kemarin itu, yang ribut dan lain sebagainya. Iya. Jadi anak-anak saya pun akhirnya melihat kan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang disebutkan, apa yang dikira itu tidak ada semuanya. Dan sampai detik ini saya tiba-tiba juga berhijab, itu kan buat saya juga, saya nggak pernah, orang kan biasanya kan ikut kajian dulu, ikut, ya pokoknya adalah gitu ya, tanda-tanda. Kalau saya tuh enggak, Des, bener-bener yang karena punya vlog, terus wawancara karena bulan Ramadan sama Marini Zumarnis waktu itu, terus besoknya saya telepon dia, ngobrol-ngobrol, ya biasalah ala ibu-ibu, terus tiba-tiba ada sih satu kata-kata yang buat saya, Mbak, kalau mau ngerubah keadaan dan ngerubah orang tuh kita nggak bisa. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Nah, so aku mikir, kayaknya selama aku 7 tahun setelah bercerai ini, kayaknya sampai pacaran aja nggak berani gitu. Kayaknya udah aku banyak rubah gitu loh. Apa yang belum berubah? So aku ingat, oh yang belum berubah memang cara berpakaian saya gitu. Jadi di hari itu, di pagi itu, terus habis ngobrol sama Marini, saya sholat duha, udah saya yakin, habis itu besoknya saya berhijab. Jadi Masya Allah. Iya, jadi Allah itu memang kalau kita memang niatnya pingin dekat, jalannya memang banyak dimudahkan sampai di titik ini gitu loh. Iya, Mbak Marini ini berarti pahalanya juga mengalir terus ya dengan berhijabnya Mbak Vena. Padahal tuh obrolan yang ringan sekali, ringan ya, ringan banget. Dia malah nggak bilang, dia malah nggak bilang, Vena kamu pakai ini deh. Pakai hijab deh, dia malah nggak pernah ngomong kayak gitu. Justru saya memang lagi cerita aja, karena kan anaknya Marini, Dava kan sahabatan sama Feral. Nah, jadi waktu itu Feral tuh main ke rumah Marini buka puasa. Sementara kok belum buka puasa di tempatku. Terus akhirnya aku kan curhat dong sama Marini. Marini kok udah Feral udah ke situ? Iya, lagi buat vlog bla 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 gini. Terus aku tuh mikir gitu ya, saya pokoknya curhat-curhat biasa gitu, sampai akhirnya dia ngomong di kata-kata itu aku kayak kesentil banget gitu, bahwa aku tuh udah dikasih Allah banyak hal ya gitu. Dalam kehidupan ini meskipun belum dikasih jodoh dalam hal misalkan orang bilang pasangan hidup ya, tapi kan jodohku tuh sudah ada, Fania. Bayangin nggak, Des? Aku nggak punya pasangan, disebut-sebut terus. Atabina, tapi bisa punya anak perempuan yang cantik, yang seperti aku impi-impikan selama ini, dan bener-bener anak ini tuh setiap hari, percaya nggak sih, Des, dia kalau aku tidur, dia cium aku tuh dari mukaku semua dicium, terus aku dipijetin. Iya, dipijetin. Anakku malah minta dipijitin, Mbak. Aku minta dipijitin. Jadi ini anak tuh apa ya, udah mukanya lucu kan, jadi hiburan gitu loh, healing kan. Jadi kalau aku sedih ngeliat mukanya dia, cantik banget dia, bukan karena anak sendiri ya dia, tapi emang dia tuh menyembuhkan orang gitu. Orang yang lagi sedih-sedih kalau deket dia tuh auranya bagus banget. Jadi aku bersyukur banget nih, aku dikasihnya malaikat kecil yang nggak ngerepotin, nggak bikin kita sakit hati, bener nggak? Bener-bener bikin aku jadi jadi seneng terus gitu loh. Bener-bener pelengkap hidup. Iya, benar. Pelengkap hidup banget. Apa ya, penyemangat segalanya gitu ya, bener-bener ya. Iya. Berarti dan dikala kakak. Iya, dikala kakak-kakaknya Feral Atala kan 20 tahun. 20 tahun ya? Iya, jadi ke Feral 20 tahun, ke Atala 17 tahun. Jadi begitu mereka sibuk dengan pacarnya, dengan pekerjaannya, aku kan juga nggak lonely banget gitu loh, Des. Iya. Dan percaya apa enggak, sebelum aku divorce, aku kan keguguran ya. Oh gitu, oke. Aku keguguran dan itu tahun 2012. Siapa yang nyangka kan waktu aku keguguran aku sedih banget, aku mimpi, inget banget. Mimpi didatengin anak yang mukanya kayak Fania persis. Masya Allah. Padahal waktu itu anakku laki-laki. Oh, oke. Karena sudah 4 bulan kan, jadi tahu kan jenis kelaminnya laki-laki, dan itu aku sedih banget, dan aku dimimpiin. Karena kuretnya lumayan besar ya waktu itu, karena kan udah jadi tulang dan lain sebagainya. Jadi aku nginep seharian tuh di rumah sakit, aku nangis sampai aku mimpi. Nah, mukanya tuh persis Fania yang sekarang, yang di usia 3 tahun lebih ini.
Nah, begitu tahun 2016 di saat aku lagi, wah itu kurus kering, pokoknya lagi sedih banget, datanglah Fania dan ya sejak itu pokoknya aku jadi orang yang sangat confident, yang happy, yang anak waktu itu belum juga deket atau respect kembali, tapi aku udah dengan kebahagiaanku yang luar biasa karena ada Fania kan gitu. Jadi anak itu memang dikirim untuk menyembuhkan segala penyakit hati dan problema aku gitu. Padahal bisa dibilang sebenarnya anak itu, apalagi kan masih kecil ya, masih bayi, dia kan nggak melakukan apa-apa ya Mbak sebenarnya. Dia nggak nasihatin Mbak Vena, nggak ngomong, cuma dia nangis-nangis, oe-oe makan pup gitu doang padahal ya. Tapi justru yang itu malah bisa membuat hidupnya Mbak Vena berubah total gitu ya. Tapi percaya nggak Des, Fania itu dari umur 2 bulan saya bawa ke DPR RI kan. Oh ya? Jadi dia ikut ngantor, jadi dia aku buatin kamar di ruang kerjaku, ada space kecil gitu, boxnya dia, mainan dia, aku bawa kan gitu. Percaya nggak sih, dia nih pinter banget ngebawa diri gitu. Jadi begitu dia bisa jalan, usia setahun kan lumayan ya, dia ikut aku terus gitu. Nah kan sebelah-sebelahku kan ruangan dari anggota yang lain gitu. Aku tuh belum pernah ngajarin Fania suruh salim kepada orang gitu. Tapi begitu kalau aku pulang kantor, aku perhatiin kenapa dia masuk ke ruangan sebelah, dia bisa salim loh sama semua staf ahli yang jadi akhirnya yang dulu orang misalkan ada yang masih ngerokok atau apa, begitu ada Fania semua orang berhenti ngerokok karena begitu ngeliat Fania tuh mereka nggak ada yang tega gitu, karena Fania pintar ngebawa dirinya, dia bisa salim loh sama orang yang staff itu, jadi membuat orang itu jadi sayang. Satu koridor itu, satu lantai itu pokoknya kalau Fania datang udah pada pegang handphone, Fania foto dong. Jadi dia pintar ngebawa diri. Iya, pintar banget ngebawa dirinya gitu. Berarti Mbak Pen udah nggak ngantor lagi, orang-orang kantor banyak yang kehilangan Fania dong sebenarnya. Iya, yang amazing adalah aku bikin Instagram Fania atau bikin vlognya Fania itu bukan dalam rangka mencari uang ya. Jadi aku tuh bikin itu supaya kan memang aku harus secara sebulan sekali laporan kepada Kemensos ya. Ini Fania udah nggak ada, jadi daripada aku laporan tertulis, mendingan aku bikin semacam itu CV dia, itu kenangan dia. Jadi itu momentum yang dia nanti besar, dia bisa lihat bagaimana aku mengurus dia detik ke detik, perkembangan dia melalui vlognya dia, melalui Instagram dia gitu. Jadi finally di saat dia bisa make a decision, dia tahu betapa aku sebagai ibunya itu luar biasa, akan selalu sayang sama Fania dan juga sama kakak-kakaknya kayak gitu. Pasti. Jadi dia bisa mempertimbangkan gitu apapun nanti yang terjadi di saat dia besar. Benar-benar. Jadi memang teknologi itu dimanfaatkan untuk seperti ini ya Mbak ya. Jadi kita manfaatkan untuk kayak rekam riwayat kehidupannya dan benar-benar bisa dari kehidupan yang penting nggak penting gitu kan, dia makan lah, kadang mungkin dia pup di kamar mandi gitu kan, namanya anak kecil lucu aja gitu kan. Jadi semua rekamannya nanti dia udah gede, dia akan melihat bahwa dia akan lihat dan dia akan melihat testimoni banyak orang betapa Fania itu, kamu tuh sangat disayang loh, kamu tuh penyelamat mamahmu loh gitu. Itu akan dia ini kita ngomong nih kan, nanti aku share di YouTube nih, nanti Fania mudah-mudahan lihat ya, nonton ya, kira-kira 5 tahun lagi. Ditonton seperti itu. Nah, Mbak Fen, kan jaraknya tadi 20 tahun ya sama si Abang nih, sama si Abang. Tapi berarti kan gaya parentingnya Mbak Vena dulu dengan si kakak-kakaknya dengan Fania yang udah jeda 20 tahun ya, itu ada perbedaan nggak Mbak? Aku merabanya sih kayaknya ya dari Fania itu anaknya lumayan sensitif ya gitu. Jadi contohnya misalkan aku marahin si Atala gitu ya, karena dia pulangnya pagi gitu ya, misalkan karena dia ngevlog juga kan gitu. Dia langsung bilang, Mama nggak boleh marahin ke Atala, jangan gitu. Ya terus jadi emang anak pinter sih ya. Jadi aku juga makanya kan kenapa juga aku ingin lebih dekat sama Allah, karena yang paling bisa menjaga anak-anak kita adalah Allah sebenarnya. Benar.
Benar. Dan pendidikan itu ya memang sesuai dengan zamannya, tapi kita tetap harus punya modal agama. Makanya Benar kan sekali. kemarin tuh Fania sudah ikro sebenarnya. Oh Tapi ya. gara-gara ya dari gara-gara PSBB kan semua berhenti. Iya. Nah, aku yang ikut ikro nih sekarang. Oh, iya. Mamanya ikut ikro supaya nanti bisa ngajarin Fania. Terus aku Heeh. sholat nih. Aku Heeh. sholat, dia yang ngambilin tasbihku. Oh, Masya Allah. Terus dia Heeh. yang kalau dia aku misalkan aku tahajud tuh, kan aku tidur Mm-mm. sekamar ya, kan Mm-mm. aku tahajud gitu, nanti selalu bangun, mama sholat Mm-mm. ya, terus dia tidur Mm. lagi. Jadi dia dia tuh Heeh. kayak jagain mama nih Heeh. ngapain gitu. Oh, Heeh. mamanya udah oke, dia tidur. Jadi sebenarnya aku Hmm. sama dia tuh saling menjaga gitu. Percaya nggak sih gitu. Jadi Ya, ya, ya. ya makanya aku yakin kalau pola pendidikannya adalah basicnya nanti agama harus Mm-mm. ada, dan memang Ya. dia harus melihat, karena aku tetap masih single fighter buat dia, Hmm. Mm-mm. ya aku harus terus akidahku, agamaku Ya, harus terus baik supaya dia jadi ada contoh yang baik kan gitu. benar. Jadi memang kalau terutama zaman sekarang ya, Mapen ya. Jadi orang Iya, tua itu bukan cuman kita ngajarin dari iya. ucapan, lisan, tapi dari Mm-mm, perilaku mm-mm. kita sendiri gitu kan ya. Kita kasih lihat Betul, seperti betul. seperti apa kita sebagai orang tua, lalu ya anak-anak tinggal ikutin aja gitu kan ya. Betul, betul. Hmm. Jadi jadi aku ngebayangnya gini, jadi kan si bungsu nih Fania sayang banget kayaknya sama abang-abangnya ya. Iya. Nah, aku jadi mikirnya gini, oh ini nanti calon-calonnya si abang nih harus melewati tahap seleksi yang berat dari Fania. Ya pasti deh. Jadi bukan bukan calon mertua ya, bukan Mbak Fenanya, tapi Aha. adiknya nih biasanya harus tanya ke adiknya dulu oke apa enggak gitu ya. Kalau Fania bilang oke, berarti boleh lanjut. Kalau Fania kurang cocok, nggak boleh lanjut gitu ya Mbak ya. Tapi kayaknya Fania tuh sama semua orang ya, Hmm. pacarnya Ferel lah dulu sampai sekarang sahabat, sama Feby Hmm. juga ya, Hmm. Feby Hmm. Rastanti, Hmm. sama siapapun gitu ya. Fania kalau orang Hmm. itu memang dia sayang sama Hmm. Fania, pasti Fania juga sayang gitu. Hmm. Jadi Fania tuh tidak susah sih untuk Ya. bergaul sama orang. Emang Hmm. anaknya kan sesuai nama ya. Kan Hmm. Fania itu artinya bahasa Rusia ya. Hmm. Perempuan cantik, pinter, Hmm. fans ya, banyak Ya. penggemarnya. Oke. Atabina itu artinya karunia Allah. Nah, jadi Oke. sesuai nama, aku mengharapkan makanya nanti Fania benar-benar agamanya bagus, nanti Amin ya rabbal sekolahnya juga alamin. bagus, karena aku Amin. pengen jadiin dia dokter kan, Des, gitu. Ya, ya, Dokter ya. dan Miss Universe. Amin ya rabbal Karena mamanya alamin nggak ya. kesampean, Nggak ya nyampe. Fania aja. Mudah-mudahan. Amin. Insya Allah bisa. Ya orang tutornya banyak nanti Amin. kan. Mentornya banyak. Tutor. Untuk arah Iya. sananya banyak. Ya kan? Jadi sekarang ini benar-benar Mbak Vena menikmati kesehariannya sama anak-anak, terutama yang kecil ya. Yang kecil Kecil, ini ya. ya. Sekarang dibawa kemana-mana terus yang kecilnya ya. Wah, nggak pernah pisah, Des. Jadi Oh mau ke ya. dapil. Iya, Ah. waktu dia masih kecil, kalau aku ada acara di dapil, di Hmm. sekolahan, dia kan Hmm. ada sound system tuh. Jadi aku pakein headphone gitu. Hmm. 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 Jadi dia ikut tuh di Ah. antara anak-anak SD, di dapil. Pokoknya acara apapun ada semua. Hadir selalu Mau ya. acara rapat, Ah. kunjungan kerja. Tapi ya kalau aku rapat ya dia ada sama mamaku kan. Jadi dia nggak Hmm. pernah aku tinggalin sama babysitter tuh nggak pernah. Berdua. Dari dulu, dari Feral, Hmm. Atala, aku jujur nggak percayaan banget sama orang gitu. Jadi ribet Hmm. bawaannya. Iya, ya. Bawa Fania, bawa susu, wah pokoknya Ah. rempong deh. Hmm. Tapi Fani udah sekolah belum sih Mbak? Sebelum PSBB Udah, ini? Udah. Terus udah. semenjak PSBB ini ada apa? Iya, Apa sih school namanya? from Learn home from home kan. ya? Ada ya? Ha-ha. Nah, ini aku buka ya. Mbak, itu Mbak, tolong Mbak, power bank. Sorry, Des. Baterainya habis. Jadi Fania itu udah pindah sekolah 2 kali ya, Des. Hmm. Hmm. Mama di request, Mama, aku pengen sekolah yang bahasa Inggris katanya. Oke. Oh, udah Jadi bisa minta ya? jadi anak itu tuh kalau nonton YouTube, percaya nggak sih dulu kan Hmm. YouTube itu masih pakai handphoneku, kan ada Hmm. berbagai macam pilihan kan, ada berita Ha-ha. politik ya segala Hmm. macam. Tapi dia bisa loh milih yang benar-benar YouTube Kids gitu, yang buat Ha-ha. anak-anak dan Ha-ha. berbahasa Inggris.
berbahasa Spanyol, Hmm. berbahasa Korea, jadi dia kayaknya suka bahasa ya. Jadi dia belajar dari Hmm. bahasa gitu. Anaknya Jadi suka belajar. jangan-jangan udah bisa bahasa Spanyol nih Mbak Fania ya Mbak? Tiba-tiba dia olah gitu. Olah mama, terus tiba-tiba haseo gitu, belajar dari mana? Iya, iya, iya. YouTube. Iya, Ah, iya, iya, iya. Anakku kan juga ada Mbak yang umur 5 tahun ya. Kalau dia tiba-tiba ke ini bahasa Melayu, karena tontonannya Upin oh, sama Ipin. ini Pin ya. Ya, Aku bilang, ini juga betul-betul iya, loh kok jadi logatnya Melayu nih anak aku pikir. Ternyata. Mbak, aku tuh perhatiin Mbak Ven kan ya apa bikin vlog gitu segala apa bikin vlog terus juga ya apa di sosial media itu. Mbak Ven tiap hari dandan ya Mbak Ven ya. Asli Mbak Ven cantik terus setiap hari. Aku kayaknya kalau udah di rumah tuh males gitu bawaannya bluwek gitu. Tapi kalau ngeliat Mbak Ven, waduh Mbak Vennya cantik banget nih tiap hari. enggak lah. Aku pokoknya ya kan usia hampir 48 ya. Mm-mm. Juli ini 48 tahun. Ya, aku hanya pengen apa ya, kalau kita berdandan itu kan kita juga Allah suka keindahan ya. Iya. Tapi nggak berlebihan dan aku Mm-mm. juga itu kan belajar makeup juga kan. Karena kan Mm-mm. dengan ini kita kalau ada acara jangan bergantung sama makeup artis. Iya benar. Iya. Kita belajar pakai hijab nih masih miring-miring ya, guys. Mohon maaf. Enggak Ya, aku udah kayak masih terus belajar pakai hijab, uh, pakai yang sesuai. Jadi mm-mm. masih, nah kalau nggak dilatih setiap hari kan sayang juga make upnya ya, nanti Mm-mm. tired ya. Iya benar. Benar aku Jadi juga tuh ngelihat lipstick tuh kok kayak bawaannya ini jangan-jangan udah harus dibuang lagi saking udah nggak pernah dipakainya. betul kan, nggak Heeh. kelihatan juga Iya. lipstick gitu. Oh iya benar benar. Yang ada malah ngotorin maskernya begitu Ya, ya kotor lagi maskernya. malah cemong ke sini-sini Iya. karena lipsticknya udah lah. Pokoknya coba untuk enjoy aja Mm-mm, gitu. mm-mm. Dan Mm-mm, dan mm-mm. dan Mm-mm. Itu lagi apa PSBB gini yang udah keluar sih Pak Feral ya Mbak ya? Feral kan yang kayak udah di rumah sendiri itu setiap hari masih di sana tuh apa lebih sering nginep di apartemen? enggak, apalagi sekarang sinetronnya kan di MNC setiap hari ya. Jadi Mhm. dia udah aktor dan Sabtu Minggu nggak ada libur. Jadi kemarin aku datang karena dia premier kan, Mhm. launching sinetronnya aku datang. Terus ya kalau sekarang aku mau ke sana ya pasti ketemu. Cuma kan ini Hmm. lagi PSBB-nya aku agak-agak khawatir ya, karena kan Nah, banyak ya. orang aku Heeh. agak parno apa Iya, itu. iya. Heeh. Iya, tiap kali kangen video call dan yang paling Hmm. penting aku doain ya karena buat Hmm. aku yang paling penting sekarang sama anak-anak itu ibunya harus banyak berdoa aja supaya Mhm. selamat. Hmm. Kalau ngobrol sama si yang kakak-kakaknya nih, kan udah dewasa ya berarti mereka kan. Banyak kan ngebahas tentang apa Mbak? Waduh, beda deh kalau anak Hmm. sekarang cowok-cowok itu mereka kalau aku kepo malah nggak dikasih tahu, tapi kalau aku diem macam kalau ngomong sendiri, mah aku udah putus, mah aku begini, mah aku mau ini. Jadi memang kayaknya memang harus gitu ya. Jadi aku juga Hmm. jangan kepo banget, Hmm. tapi aku ada di setiap mereka perlu gitu. Hmm. Hmm. Kamu ya kayak Atala waktu tahun yang lalu dibegal kan, Hmm. Iya, iya. pas Ha. mobilnya tiba-tiba tabrakan gitu. Jadi Hmm. aku percaya bahwa kalau doa-doa kita tuh ya jauh lebih penting ya, karena Hmm. anak ini ya mobile yang satu kemana, yang Iya. satu Ha. ngapain nggak bisa ngikutin kecuali Ha. aku Ha. hanya bisa jagain lewat doa. Jadi kalau Iya. sekarang aku ngerti mereka sibuk gitu, jadi Ha. aku Ha. juga yang paling penting kalau WA, Feral jangan lupa sholat, jangan lupa Iya. makan. Hmm. Atala jangan pulang pagi-pagi. Ini kan Hmm. juga agak-agak kecil nih. Nah. Senangnya ngedit lah, bikin vlog tuh Ha. dari jam 12 sampai jam 3. Kan aku masih deg-degan, takut ada Iya. yang Ha. bego. Ha. Tapi ya susah, anak-anak sekarang. Jadi Iya. akhirnya aku doa terus. Ya, Hmm. untunglah. Alhamdulillah ada Fania, jadi ada temennya ya, dua beban. Hmm. Iya, nempel terus ya, bener-bener ya. Heeh. Iya deh. Mbak Vena, makasih banyak nih obrolannya sore hari ini.
Ini sayangnya emang kalau IG Live kan terbatas cuma 1 jam ya kita ya. Jadi daripada nanti pengalaman kayak kemarin lagi enak-enak ngomong terus tiba-tiba keputus. Tapi sebelumnya tuh aku banyak yang pas bilang mau ngobrol sama Mbak Vena banyak yang mendoakan. Misalnya banyak yang pengen tahu alasan Mbak Vena berhijab sekarang, terus mendoakan semoga istiqomah gitu. Jadi kayaknya Amin. responnya memang orang sangat-sangat positif. Jadi kayaknya memang lihat Mbak Vena tuh makin makin ya dari dulu udah kinclong sih ya. Cuman sekarang tuh makin kinclong, makin bersinar gitu kayaknya ya. Amin. Amin. Resep Des. resep apa ya? Resep muda dan bahagianya Mbak Vena apa dong? Jujur aku orangnya tuh masih terus belajar ya, Des. Mm-mm. Belajar gimana caranya jadi orang yang sabar, yang Oke. pasrah, Mm-mm. yang orang tekanan, orang Mm-mm. itu dikit-dikit tuh baperan. Mm-mm. Ini dengan kejadian ini kayaknya Allah melatih aku untuk nanti Mm-mm. saya akan kasih kamu kalau kamu tidak memuliakan tidak mencintai orang ketimbang kita itu. Nah, itu yang lagi direkap dalam Hmm. diri saya. Terlihat seperti orang bilang muda, tidak juga ya, karena Hmm. aku sebetulnya hanya coba untuk terus bersyukur dan Ya. alhamdulillah benar-benar sangat membuat aku tuh jadi kayak tidurnya enak, makan Hmm. enak. Yang sebelum ada Fani itu aku nggak mungkin kayak gitu. Aku Hmm. ya itu tadi sabar banget. Jadi Hmm. memang saya datang terus punya luka yang besar namanya ya salah Hmm. Hmm. Iya dan itu ya. sembuh. Jadi yang Ah. dari yang kering, muka turun semua, Iya. kelong semua. Hmm. Begitu ada Fani, langsung gendut, langsung ceria, Hmm. langsung pokoknya positif aja gitu ke depannya mau Iya. ada kerjaan, mau anak jadi ada di sini kayaknya happy aja. Itu Hmm. yang kalau Allah udah kasih solusi ya seperti itulah. Hmm. Tapi Ya karena yang ingin hmm. Yang ingin aku highlight juga di sini adalah bahwa Mbak Vena bisa bisa melihat bahwa yaitu kehadiran Fania itu sebagai apa ya? pe- Dibilang tadi kalau menurut apa istilahnya Mbak Vena adalah penyembuh gitu ya, penyembuh luka gitu. Karena bisa aja orang kan dihadirkan sesuatu tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah jalan keluar gitu. Tapi kalau Mbak Vena alhamdulillah kan bisa melihat bahwa oh ini nih ternyata ini yang petunjuk dari Allah yang saya berhasil lihat dan dimanfaatkan gitu ya. Jadi iya. benar-benar mengasuh Fanianya sepenuh hati terus ya karena rasa syukur itu ya Mbak Vena ya. Iya, kalau mau dibilang, kalau ngomongin Fania itu justru pesan-pesanku sama Feral sama Atala adalah kakak Feral sama Atala kalau mama ada apa-apa, karena kan usiaku juga bukan 20-an ya, usiaku kan Hmm. 40-an. Kalau Hmm. sampai mama ada apa, hal yang paling penting urus adalah kamu. Hmm. Dan alhamdulillahnya dia semua keluarga besarku termasuk anak-anakku itu sama Fania. Dia Hmm. sepertinya di keluarga ini yang dikirim sama Allah. Jadi percaya apa Ya, enggak, semua keluargaku nggak pernah ngelihat Fania kayak bukan bagian dari kita yang ya, hmm. part of us gitu. Ya, 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 Jadi ya ya kalau bukan dari Allah, sekarang gini orang kaya belum tentu loh dikasih kepercayaan. hmm. Tapi Ya, ya, saat kita sama Allah dikasih seorang anak perempuan jadi kita dari dokter, karena kurus kan jadi aduh 2 kilo deh. ya. Oh ya, Iya, apa yang kulitnya tuh kerut karena ya ada hmm. aku mata, aku tes jantung, tes paru, tes semuanya Hmm. bahwa dia itu akan menjadi arsitek. Dan aku Hmm. sampai dokter, 3 dokter, 4 dokter supaya dia berat badan alhamdulillah sekarang dia Ya, sangat good ya gitu. Sampai ya, aku makannya dan dia happy, ah. bilang dia happy. Nah, dia selalu apa ya, buat kakak-kakak. Jadi kalau kakak dia cium, dia peluk. Hmm. Lo kakaknya semua dia elus-elus. Sayang. Ting. Nah, itulah sebenarnya apa ya anak tuh
kalau dibilang apa ya, hadirnya anak tuh fungsi dalam apa, berfungsi dalam hidup kita tuh seperti itu gitu ya. Kita harus bisa melihat bahwa ya anak tuh beneran berkah, berkah anugerah, bukan beban ya. Apalagi coba kalau kita belajar dari Mbak Fania hadir di kala Mbak Vena sendirian yang hidupnya tidak mudah. Anak itu kan bisa dibilang menambah beban hidup gitu kan sebenarnya, ada karena ada harus tanggung jawab dan tugas lagi gitu. Tapi ketika menjalankannya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, justru malah membuat hidupnya Mbak Vena semakin nikmat. Ya nggak Mbak Ven? Betul, betul. Betul. Gitu ya. Oke, Mbak Ven, ini sinyal mulai memberikan sinyal untuk mau putus deh kayaknya sebentar lagi. Padahal lagi seru-serunya. Mbak Vena, makasih banyak untuk sore hari ini, ceritanya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang dengar yang merasakan manfaatnya sehingga bisa menambah semangat untuk hidup, semangat untuk menjalani PSBB ini atau apapun itu, new normal, apapun pasti semua ada hikmahnya ya Mbak Fen ya. Betul, betul, betul. Oke, makasih banyak Mbak Fen. Aku mendoakan Mbak Vena, Fania, Vera, Atala semua supaya bahagia seluruh dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Makasih. Assalamualaikum. Kita ngobrol lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Teman-teman, terima kasih ya atas kebersamaannya sore hari ini. Aduh, aku tuh tadi ngelihat Mbak Vena mau nangis, aku juga pengen ikutan nangis. Ternyata segitu mengharukannya ya ceritanya Mbak Vena. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua, menginspirasi kita semua. Malah bikin aku, ya Allah, aku tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu kan, melihat pengalaman hidup orang-orang lain. Oke? Nanti kita akan ngobrol lagi. Saya akan coba ngobrol dengan teman-teman yang lainnya di lain waktu. Semoga bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.